Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan ke-14 atau 15, saya lupa ya. Antara itu ya. Jadi memang pertemuan ini bisa dibilang pertemuan yang terakhir sebelum UAS ya. Dan teman-teman tentunya sesuai dengan arahan dari kampus melalui admin prodi sudah mengabarkan bahwa libur ini ya, libur Natal dan Natal dan Tahun Baru ya. Saya kurang tahu itu sampai tanggal berapa, nanti saya coba cek. Yang jelas minggu depan, mungkin 2 minggu ya kita libur ya. Kemudian kita nanti langsung ke ujian akhir semester seperti itu. Baik, untuk tema kali ini masih mengenai sistem informasi. Ini puncaknya ya teman-teman ya. Jadi ketika sistem informasi manajemen itu sudah dibuat dan sebenarnya bagaimana sih kita memasarkannya seperti itu ya. Ada erat kaitannya dengan manajemen pemasaran, kemudian juga erat kaitannya dengan nanti bagaimana kita mengetahui kebutuhan dari customer seperti apa. Tentunya namanya suatu produk, kita nggak ujuk-ujuk harus customer ngikutin kita, nggak bisa kayak gitu. Tapi kita juga harus tahu kebutuhan di pasar kayak apa, yang relevan seperti apa ya. Jadi jangan sampai kita membuat suatu produk, tapi produk kita itu, produk sistem informasi kita tidak bisa dijual belikan dan mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah customer kita itu ya. Baik, jadi untuk tema hari ini adalah komersialisasi sistem informasi. Saya batasi di skopnya ini, tapi saya mau coba remind lagi teman-teman, saya tarik lagi apa namanya, ingin memastikan teman-teman apa namanya masih ingat. Nah, tentunya dalam memasarkan suatu produk eh, kita kan harus harus tahu ya apa latar belakangnya ya. Jadi latar belakang saat ini tentunya kan teman-teman kita tahu bahwa kebutuhan tentang teknologi itu semakin pesat ya, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang pesat memaksa kita untuk apa namanya, untuk penggunaan SIM untuk pemecahan masalah dan juga apa, untuk membantu satu organisasi kan gitu ya, supaya apa, supaya pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Tentunya hal ini dapat menjadi suatu poin plus bahwa ada potensi bisnis di belakang ini, ya nggak? Karenanya eh, kebutuhan akan sistem informasi manajemen ini eh, digunakan untuk apa? Untuk eh, problem solving ya, dan juga memiliki aspek ekonomis, ya, seperti itu ya. Nah, karena ini memiliki sisi bisnis yang tinggi, tentunya kita kita harus tahu nih apa namanya, peluangnya seperti apa. Selain peluang, kita harus mengetahui tantangannya seperti apa. Kemudian juga strateginya. Nah, jadi namanya bisnis, kita mau menjual suatu produk sistem informasi, produk ini kan kasarannya awang-awang ya, nggak bisa disentuh, nggak bisa dipegang, tapi ada di website ataupun ada di software. Nah, bagaimana kita dapat mengkomersialisasikan produk ini ke customer kita, itu ya. Nah, jadi seperti itu ya, kita berangkat dari latar belakang itu, dan ingat kita di sini dalam kuliah ini saya hanya membatasi skupnya pada fokus pada komersialisasi sistem informasi manajemen di sektor tertentu ya. Ini saya ambil nanti sektor swasta aja. Oke.
Nah, ada pertanyaan, bagaimana melakukan komersialisasi sistem informasi? Nah, sebelum Setiap zaman ada puji-pujian dari Banten pada malam hari ini. Juga sebelum firman sebelum kita berangkat lebih jauh, kita akan lakukan definisinya dulu ya. Kita harus tahu definisinya dulu. Definisi apa? Komersialisasi. Komersialisasi SIM. Definisinya apa sih sebenarnya? Nah, jadi ini kalau kita definisikan itu adalah proses ya. Proses pengembangan dan pemasaran. Sebentar, ini nggak kelihatan. Proses pengembangan dan pemasaran suatu produk dari miring layanan yang eh, proses pengembangan dan pemasaran suatu produk atau layanan SIM yang diperjualbelikan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kembali lagi, tujuannya apa untuk kita memasarkan ini? Satu, kalau kita sebagai nanti kan teman-teman manajemen di sini, siapa tahu di sini ada yang jadi apa namanya account representatif ataupun account manager atau yang bekerja di bidang IT, siapa tahu kita nggak ada yang tahu ya. Nah ini salah satunya adalah tentunya untuk penciptaan revenue baru ya bagi perusahaan ya kan, bagi perusahaan dan juga tentunya kita memenuhi apa namanya kebutuhan dari customer kita untuk membantu bisnisnya kan gitu ya. Nah, model bisnisnya gimana? Di sini udah belajar manajemen pemasaran belum? sudah Teman, Pak. kenapa? Sudah Oh sudah ya sama Pak siapa? Pak Sumarsit. Oh Pak Sumarsit, oke. Mungkin saya buat garis besarnya aja ya. Jadi model bisnis dalam sistem informasi ini ya. Ini buat teman-teman nih. Jadi gini, bagi teman-teman yang masih bekerja, yang belum bekerja ataupun sudah bekerja saat ini, jadi potensi kita menjadi akun manajer ataupun sales dari produk SIM itu terbuka lebar. 100% saya jamin kalau kalian melamar di posisi ini pasti diterima. Dengan catatan kalian memahami teknologinya seperti apa, kalian pede untuk memasarkan produknya seperti apa. Itu 100%. Saya jamin nggak ada kata-kata pengangguran. Kalau untuk lowongan ini semua pasti bisa masuk. Saya jamin itu. Ya, karena model bisnisnya gini teman-teman. Saat ini di Indonesia, model bisnisnya itu berbasis SaaS ya. Nih, saya kasih tahu. Artinya apa? Software as a services ya. Di mana layanannya itu berbasis cloud, teman-teman. Ya. Berbasis cloud. Kom- awan, maksudnya simpannya di apa? Bukan di server apa namanya? Server hard ya. Tapi dia simpannya di cloud, basisnya cloud, berlangganan ya. Contohnya banyak lah ya. Kemudian on premise. Nah, nah ini buat teman-teman nih, nanti modal nih yang mau ngelamar di bagian sales, bagian IT, sales IT. Kalau ada kata SaaS itu pasti basisnya cloud. Ya ingat ya, SaaS basisnya cloud. Kalau on premise artinya perangkatnya itu ada di lokal ya, instalasi lokal. Instalasi lokal di server klien. Ingat ya. Nih, sebentar, sebentar. Sebentar. Server klien. Oke. Kemudian ada juga sebutannya freemium, premium model. Nah, ini layanannya sebenarnya basisnya gratis ya, dengan fitur tambahan berbayar. Jadi kayak add-on gitu. Contoh ya, contohnya kayak teman-teman pakai Zoom. Zoom gratis nggak? Gratis. Tapi kalau mau 40 menit ke atas,
teman-teman wajib bayar, ya kan? Atau pakai Google Meet, teman-teman dapat menggunakan Google One, Google Storage itu maksimal berapa giga. Tapi kalau mau meningkatkan harus bayar kan, begitu ya. Nah, ini model bisnis ini nih teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman cita-cita, ya mungkin saya mau jadi sales IT deh. Nah, model bisnisnya ini aja ya teman-teman ya. Lowongan ini banyak banget ya. Fitur berbayar, add-on, sebutannya add-on ya. Karena ini gini teman-teman, banyak banyak teman-teman lulusan manajemen labora itu kadang-kadang habis lulus bingung dia mau kerja apa ya. Salah satunya ini potensinya luar biasa luas ya, sangat luas ya. Oke, nah, Pak ada peluangnya nggak? Ada gitu, peluangnya banyak banget peluangnya. Jadi ada peluangnya tentang teman-teman ya, peluangnya sangat banyak, peluang komersialisasi SIM banyak banget. Saya buatin dalam bentuk apa namanya tabel ya. Ini gini teman-teman ya. Jadi eh, kita bicara kebutuhan deh, kebutuhan. Jadi gini, eh, ternyata permintaan kalau berdasarkan data ya dari tahun 2000, kita nggak usah jauh-jauh deh, 2020 sampai 2024 sampai sekarang, to date ya. Permintaan akan eh, sistem informasi, permintaan akan sistem informasi eh, demi menunjang bisnis itu semakin meningkat. Periode 2020 nanti teman-teman boleh cari deh sampai 2024 to date sampai saat ini ya. Itu sangat meningkat ya. Karena gini, teman-teman. Manajemen ingin datanya itu real time dan up to date ya. Saya sebagai misalkan saya sebagai CEO ya. Misalkan saya CEO, saya ingin mengetahui pencapaian sales saya di daerah Nusa Tenggara Timur misalkan kayak gitu. Nah, kan berarti kan tinggal saya seleksi aja tuh dari apa namanya? Dari dashboard ya kan. Dari dashboard kita seleksi, pilih wilayah Nusa Tenggara Timur, pilih penjualan, oh ada grafik ya tuh udah kelihatan. Oh, penjualannya sekian, ini sekian dan lain sebagainya. Itu kebutuhannya ya, needs-nya sangat besar ya. Nah, kalau kita lihat selain kebutuhan, kita cari lagi target pasar. Target pasar SIM itu sangat besar. Nah, target pasar ini mulai dari aspeknya kroco mumet ya, kasarannya bisnis yang kecil-kecilan. Contohnya apa? Bisnis yang kecil-kecilan, UMKM ya. UMKM contohnya. Kalian sorry, kalian pernah minum Haus? Haus tahu Haus? Oh ya. Iya Pak, Nah, itu. Haus kan tahu Pak. yang apa yang minuman apa namanya ya itu ya. Itu Adi asalnya sering masalah Pak, kecil. Kenapa? Sorry, dari apa? Adi sering minum itu Pak. Nah, iya haus ya. Haus ya kan. Itu asal muasal itu adalah UMKM yang kecil, sangat kecil teman-teman. Sampai dia akhirnya menjadikan PT kan. Itu dia awalnya UMKM teman-teman. Targetnya dia menggunakan, eh, saya contohkan aja contoh, haus yang awalnya eh, haus soft, pakai aplikasi POS untuk kasir ya. Sebelumnya mereka itu tahu nggak teman-teman catat catat manual ya, beneran catat manual, pakai komputer lagi. Akhirnya mereka pakai tab kan. Nah, Ira, teman saya yang bikin apa namanya sistem informasinya. Jadi dia pakai tab, tinggal tinggal klik 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 aja. Saya dapat, misalnya saya mau beli green tea atau saya mau beli Thai tea gitu ya. Nah itu tinggal pencet-pencet aja tuh, langsung keluar tuh kan. Dan manajemen yang ada di kantornya itu di daerah Jakarta Barat sekarang udah pindah. Jakarta Barat itu tinggal
pengen tahu nih, oh di Cakung, di cabang Cakung ini penjualannya berapa? Udah kelihatan karena terintegrasi datanya ya. Contohnya UMKM ya, pos kasir. Nah, ini yang related aja yang saya tahu ya karena memang teman saya yang bikin aplikasinya ini. Nah, oke baik. Selain itu ada juga target pasarnya itu ternyata eh, universitas misalkan gitu ya, atau sektor pendidikan. Contohnya apa? Nah, contoh sistem informasi akademik, Siakat Cloud. Nah, karena gini, sorry to say, hampir seluruh PTN dan PTS di Indonesia tidak semuanya memiliki helpdesk IT yang mumpuni, benar ya? Urusan kartu rencana studi aja berantakan. Urusan sistem informasi akademik aja boro-boro diurus. Ya, itu baru PTS. Saya nggak boleh nyebutin PTS ya. Banyak kan PTS sekarang mereka ingin melakukan sistem apa integrasi akademik yang memang dialihkan ke dalam pelaporan dikti. Ya, jadi gini. Contohnya Siakat Cloud yang digunakan PTS. PTS ya. Untuk dalam proses akreditasi, dalam proses sistem informasi kampus, mereka wajib menggunakan eh, sistem informasi akademik yang terintegrasi. Makanya menggunakan Siakat Cloud. Ya, nanti teman-teman cari deh Siakat Cloud. Ya, banyak lagi. Contohnya lagi targetnya itu adalah em, pemerintahan. Nah, siapa yang di sini yang menggunakan aplikasi Jaki? Ya, siapa yang pakai Jaki? Ada yang pakai Jaki nggak? Adis, Jaki ada, tahu ya Jaki ya? Adis Pak. Jaki Tahu tahu ya? Pak. Contohnya aplikasi Jaki ya. Bagi orang Jakarta, aplikasi Jaki ini udah 100% membantu. Ya, contohnya untuk apa? Ngurusin pindah alamat, ngelaporin apa namanya ada sesuatu yang kurang pas. Contohnya nih, listrik mati atau kabelnya putus atau pohon tumbang. Biasanya pakai aplikasi Jaki. Ya, coba yang teman-teman orang Jakarta belum install aplikasi Jaki bikin, ya install ya. Karena aplikasi itu teman-teman dibuat oleh waktu zamannya Pak Ahok, terus peralihan ke Pak Anies, kemudian dikembangkan kebetulan eh, kami, ya kami saya bilangnya kami ya, kami adalah salah satu buka saya sebagai bisnis analisnya, karena aplikasi di Jaki itu banyak banget. Aplikasi Jaki itu banyak banget dan itu satu aplikasi, satu modul itu dia itu apa namanya? Terintegrasi ya dan dia punya timnya banyak. Jadi modul ini dikerjakan oleh siapa, modul ini dikerjakan oleh siapa, modul ini oleh siapa gitu ya. Nah, itu kita itu apa namanya eh, sangat-sangat tahu apa namanya keinginan dari pemerintah DKI untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat supaya untuk melakukan pelaporan, untuk melakukan anggaplah perihal administratif itu lebih mudah kan begitu ya. Nah, teman-teman coba nanti aplikasi Jaki ya. Dan banyak banyak sih aplikasi yang lainnya ya. Terus apa lagi? Eh, corporate. Contohnya apa? HRIS atau misalkan apa namanya? Jurnal pajak ya. HRIS itu untuk SDM, jurnal itu untuk pajak. Apalagi misalkan eh, teman-teman di sini ya, pastinya apa ya? Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi kayak untuk billing, bisa jadi billing system, bisa, dan lain banyak sih ya, banyak banget. Nah, ini target pasarnya. Oke, kita bicara teknologi pendukung sekarang. Teknologi pendukung, tahu nggak teman-teman? Dari 2020 sampai dengan 2024, ternyata biaya internet tuh makin murah. Percaya nggak? Nah, coba bandingkan, ada datanya itu. Ya.
Jadi biaya internet makin murah, biaya penyimpanan server itu ternyata semakin murah. Ya, kata siapa makin mahal? Enggak, yang murah ya. Kalau menurut saya Pak, makin murah. Jadi gini. Jadi eh, kita bicara infrastruktur dulu ya, infrastruktur cloud yang semakin murah. Makin lama makin murah, teman-teman. Makanya saya tuh bingung kalau orang nggak mau belajar teknologi tuh heran saya. Baca di YouTube, lihat di YouTube, lihat di apapun itu media, itu kita bisa pinter gitu loh. Makin lama makin pinter. Jangan lihat yang apa namanya yang cuman entertainment aja gitu loh maksudnya. Ya. Dan juga ada integrasi dengan apa? Dengan AI dan big data. Ya, big data untuk apa? Untuk analisis cerdas ya. Nah, terus apa lagi? Dan memang eh, kita lihat globalisasi ya. Penggunaan SIM sudah menjadi keharusan. Manual ditinggalkan. Memang masih banyak manual, tapi ya tetap harus sudah mulai beralih ya, gitu ya. Oke, ini kita bicara tantangan, peluang. Lalu kita kalau bicara tantangan, ya, tantangannya itu kurang lebih itu kalau saya bagi ya, pertama sih biaya pengembangan ya. Karena development dari SIM ini butuh resources yang nggak murah gitu ya. Harus apa? Investasi besar ya. Kemudian investasi besar dalam R&D perangkat, lunak dan infra. Oke, kemudian adopsi ya, adopsi pengguna yang rendah. Jadi gini, coba teman-teman bandingkan. Dulu waktu teman-teman mungkin masih kuliah, masih apa? Masih SMA, masih SMP, teman-teman kan banyak nih yang masih menggunakan pembayaran secara manual. Maksudnya pembayaran secara cash ya. Terus sekarang kan pakai kris tuh. Banyak loh sekarang ada orang yang nggak mau pakai kris karena apa? Alasannya takut datanya hilang, takut datanya keambil. Nah, itu yang dianggap adopsi penggunaan yang rendah, gitu ya. Jadi hambatan budaya dan resistensi terhadap teknologi baru. Ini yang saya kasih tanda merah, tanda kuning, ya kasih tanda ini deh. Bisa jadi tema skripsi ya. Ini teman-teman cari tema-tema skripsi bidang ini ya. Adopsi penggunaan yang rendah, hambatan terkait dengan teknologi baru. Itu saya kasih tahu ya. Itu materi ini jarang diangkat. Oke. Terus habis itu, sorry, keamanan data dan privasi. Materi ini juga jarang diangkat. Oke. Jadi eh, pengguna baru tuh menganggap eh, adanya resiko kebocoran data, ya. Dan juga ada eh, apa namanya trust issue lah ya. Bukan hanya Gen Z ya, trust issue ya. Ini juga ada ya trust issue-nya. Oke, sebentar. Nah, selain itu yang keempat, persaingan pasar ya. Di mana eh, sistem informasi manajemen ini sebelumnya sudah ada pemainnya. Siapa? Ada dominasi pemain global ya. Seperti Microsoft misalkan gitu ya. SAP, Oracle, apalagi. Banyak sih ya. Odoo dan lain-lain. Ya banyak banget ya. Yang kelima, adanya regulasi pemerintah. Ini tantangannya. Nah, tantangannya eh,
adanya aturan dari pemerintah terkait dengan keamanan data, teman-teman ya. Misalnya ISO 27001 atau PCI DS dan lain sebagainya. Ya, banyak sih aturannya. Tuh. Oke. Oke. Nah, yang regulasi pemerintah ini gini, teman-teman. Jadi, eh, terkadang dalam pengembangan aplikasi ini, bisa jadi aplikasi ini terkait dengan apa namanya aturan main yang sudah ada. Contohnya, sebentar ya. Contohnya, kita belajar dari contoh. Sebentar, saya coba ambil gambar. Sebentar ya. Ya, sebentar. Oke, saya ambilin contoh. Saya screenshot dulu. Baik. Nah, kita ambil contoh Mekari Jurnal ya. Mekari Jurnal ini apa namanya software as a service terkait dengan manajemen keuangan ya, khususnya akuntansi ya. Nah, Mekari Jurnal ini dia apa bukan software sih, jatuhnya SaaS ya. SaaS ini dia kasih nama dulu. Contoh SaaS. Sorry. Nah, contoh SaaS. Nah, dia ini harus dia terikat dengan aturan main ya nggak? Nggak boleh dong bikin bikin semacam software tapi dia nggak eh, apa namanya nggak ikut aturan main dari pemerintah terkait dengan keamanan data. Maka dia harus apa? Dia harus tercertified ya, SMKI, ISO 27000. Oke, keamanan data ya kan? Selain keamanan data, dia harus apa? Dia harus comply apa? Wajib comply keamanan data. Teman-teman ada yang tahu perlindungan data pribadi, PDP, tahu undang-undangnya? Yang kemarin viral tuh, undang-undang PDP Adis ya, tahu Pak. perlindungan data pribadi, ya kan? Apalagi ada lagi namanya OJK ya, karena ini kelihatan related dengan keuangan, nanti akan ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian namanya keuangan terikat sama, udah belajar akuntansi belum? Udah belajar akuntansi sama Bu siapa? Pak, Hah? Kenapa? udah. Udah. Akuntansi apa sebutannya di S1? Akuntansi manajemen atau apa? Akuntansi bisnis, Pak. Akuntansi bisnis ya. Oke. Di akuntansi itu ada namanya PSAK, teman-teman. Ya, PSAK. Ada yang tahu PSAK nggak? PSAK. PSAK, ayo. Standar akuntansi keuangan. Ya, ya. Standar akuntansi keuangan. Atau sebutan lainnya kalau bahasa Inggrisnya IFRS. Ya, IFRS tuh kayak standarnya. IFRS tuh International Financial Reporting Standard. Ya. Nah, gitu ya. Jadi
bikin SaaS sendiri, dia terikat keamanan data, Undang-Undang PDP, OJK, PSAK, IFRS. Ada lagi nggak? Ada lagi sebenarnya. Ada, dia harus comply dengan Kominfo punya aturan ya kan. Dia harus apa namanya? PSRE ya. Tersertifikasi penyedia layanan elektronik gitu ya. Karena dia kan di eh, di basisnya web ya kan. Banyak kan regulasinya kan? Nah, itu dia. Pusing juga kalau kita. Jadi kita sebenarnya bukan tidak mau buat karena banyak aturan ya yang harus kita comply di sini. Oke. Ini baru baru contoh satu nih, Mekari ya. Ini baru satu nih. Belum dua, belum tiga ya kan? Nah, banyak. Sebentar. Apalagi ya. Ini baru satu contoh. Ada lagi, pinjaman online. Itu juga bisa pinjol ya. Sekarang jadi pindar, pinjaman daring. Itu juga dia harus comply-nya banyak juga. Gitu ya. Itu salah satu contohnya teman-teman. Ada yang mau tanya nggak sebelum dilanjut nih? Ada yang mau nanya? Oke. Nah, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, eh strateginya apa? Kita bicara strategi ya. Kita memasarkan suatu produk ya. Sebenarnya kurang lebih sih ada 5 ya. Apa yang pertama? Kalau saya sih ngebaginya 5. Nggak tahu ya kalau yang lain ini yang saya pahami ya. Jadi identifikasi pasar, target pasar. Ya. Masa kita mau jualan SIM ini di warung pasar kan nggak mungkin ya. Harus tahu, harus spesifik dengan kebutuhan industri, ya nggak? Kemudian apa? Pengembangan produk. Pengembangan produk yang apa? Yang kompetitif. Ya, kompetitif tuh bukan hanya bagus di fitur, tapi juga secara ekonomi tuh nggak apa namanya eh dapat dibeli gitu loh. Jadi jangan bikin suatu produk tapi mahal gitu loh. Untuk awal-awal ya murah lah, murah-murah aja. Pemasaran dan branding. Ya. Kalau belajar manajemen pemasaran ini wajib ya strateginya. Dan juga kalau bikin harganya itu jangan kaku ya. Makanya harganya itu apa? Harga fleksibel lah. Jadi bikin permodelan harga fleksibel ya. Terus kemudian jangan lupa kalau kita jualan produk kita harus kolaborasi dengan apa? Dengan partner ya, dengan mitra, partner, pakai apa? Program reseller kah dan lain sebagainya. Ya, nih kira-kira begini. Ini di mana-mana begini sih yang saya pahami ya. Oke, kalau kita bicara tadi strategi, sekarang kita bicara studi kasus, komersialisasi SIM, komersi komersialisasi SIM. Oke. Nah, kita bicara global dulu ya, studi kasusnya global dulu nih. Contohnya apa? Studi kasus global. Contohnya apa namanya? Saya buat tabel aja lah, biar enak. Global, kita bicara global, ya. Kalau kita bicara global, kita contoh aja ya, SAP, ya. SAP ini dia dominasi pasar global ya, dominasi pasar global. Siapa yang nggak pakai SAP? Semua hampir pakai, ya. Semua hampir pakai. Terus ada lagi nggak? Ada Salesforce. Teman-teman ada yang tahu Salesforce? Ini dipakai nih. Jadi dia model SaaS untuk apa? Untuk manajemen pelanggan. Ya. Nanti kalau teman-teman mungkin berminat menjadi customer service,
ada istilahnya CRM, ya, Customer Relationship Management. Ya, oke. CRM namanya. Oke, sorry. CRM. Kemudian kalau yang lokal apa contohnya? Banyak ya. Eh, saya nggak nyebutin merek lah ya. Komersialisasi UMKM, SIM di sektor UMKM lah. Banyak banget ya. Melalui solusi cloud ya. Banyak, contohnya banyak. Cari sendiri nanti ya. Cloud berbasis server lokal lah. Kemudian contohnya lagi implementasi e-government ya. E-government di Indonesia lah banyak ya contohnya. Oke, terus dari sini banyak sekali ya apa namanya manfaat-manfaat ya. Manfaat bagi apa? Bagi penyedia, dapat bagi-bagi ya. Contohnya kayak peningkatan revenue, ya kan? Dan juga ekspansi pasar ya, ke skala nasional. Atau internasional juga bisa. Ya. Kemudian bisa juga manfaat bagi pelanggan macam-macam. Manfaat bagi pelanggan itu tentunya efisiensi operasional. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih akurat, tepat dan akurat ya. Oke. Nah, lalu manfaat bagi ekonominya sendiri tentunya mendorong digitalisasi bisnis ya dan membuka lapangan kerja ya. Lapangan kerja di bidang teknologi informasi itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya perkembangan SIM, teman-teman gak usah khawatir, oh lowongan kerja nanti sedikit nih, enggak, banyak, malah makin banyak, ya. Nah, kesimpulannya, nah, dari belajar ini apa? Jadi tentunya yang pertama, ya, kalau ditanya kesimpulannya apa Pak, kan gitu kan? Kesimpulannya, pertama, komersialisasi SIM memiliki potensi yang besar ya. Potensi yang besar di era digital ini. Oke, jadi banyak sekali akan banyak sekali lowongan dan juga peluang-peluang. Kemudian juga adanya namanya peluang eh, dapat dimaksimalkan ya. Dengan apa? Dengan strategi dan respon terhadap kebutuhan pelanggan ya. Kebutuhan pelanggannya apa? Kita coba komodir gitu ya. Nah, tapi ingat ada catatan khusus dari saya buat teman-teman. Yang pertama, saya cuma menyarankan kita juga harus fokus pada pengembangan solusi yang tentunya nggak mungkin tahun ini butuhnya itu, tapi tahun depan bisa jadi butuhnya A, B, C, D, E gitu ya. Pengembangan solusi yang fleksibel teman-teman ya. Karena kan kita hidup di dua dunia bisnis yang disruptif ya, jadi dynamic ya. Saran saya itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus investasi pada edukasi, investasi pada edukasi pasar dan keamanan data ya. Ya penting ya. Jadi jangan sampai kita memberikan apa namanya solusi tapi kita lupa melakukan edukasi, edukasi pasar dan keamanan data ya. Catatan khusus dari saya. Oke. Nah, oke
Mungkin itu sih dari saya untuk apa namanya strategi komersialisasi SIM. Selebihnya nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri, bisa baca dari beberapa jurnal, artikel dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan monggo sebelum saya tutup. Nanti ini saya share ya. Oke. Nah, ini ingat ya ini kuncinya di sini nih. Model bisnis SIM tuh ini ya. Saya kasih tanda warna biru. Karena ini nanti kepake nih buat teman-teman nih yang mau kerja di bidang sistem informasi, mau menjadi akun representatifnya, ini nih ya, model bisnisnya. Nah, seperti itu. Jadi ada software as a service, on-premise, dan freemium model. Ya, itu model bisnis SIM. 3 itu tuh teman-temannya. Ada yang mau tanya-tanya boleh sebelum ditutup? Silakan. Saya izin untuk mematikan recordnya dulu ya. Sebentar.